kamu mengkategorikan dirimu sebagai orang yang fans sepak bola yang ngikutin atau into ke sepak bola Indonesia nggak sih? Dalam artian klubnya ya. Kalau tim nasional kita nggak usah bahas lah. Antusias saya menonton Liga Indonesia itu, atau entah itu PSMS ataupun klub lain, itu berakhir pada saat liga tertajam di dunia. Tahu nggak? Nggak. Liga Jarum. Zamannya di Antv. Jadi itu peak Liga masih ingat Indonesia nggak? sih di situ. Itu peaknya Liga Jadi di situ Indonesia itu di situ betul-betul. sebenarnya. Iya. Jadi Hmm. di Liga Jarum dulu yang paling setiap PSMS main pasti habis pulang sekolah langsung ke Stadion Teladan tuh. Hmm. Nah, lewat masa itu kayaknya udah nggak ngikutin, karena kalau misalnya kita tonton dulu zamannya di Antv dengan yang sekarang, itu apa, atmosfernya itu beda. Hmm. Kalau kita dengar suara yang disiarkan sekarang di Indosiar atau yang sebelumnya lah, Iya, dibanding iya. dengan zamannya Liga Jarum di Antv. Mm-mm. Kita ingat sekali tuh kalau misalnya dulu stadion full, nggak ada sisa, bahkan ada yang naik ke yang listrik kan, Hmm. Hmm. ada yang manjat, pokoknya gimana caranya lah mau masuk. Hmm. Sekarang mungkin bagi orang yang hanya sekedar penikmat bola, ada yang bakal berpikir, ngapain ke stadion, nanti rusuh, males gitu kan. Hmm. Dulu Hmm. kayaknya dulu kayaknya nggak ada orang mikir males karena rusuh gitu. Iya. Paling karena ada yang pulang duluan, takut motornya hilang aja di parkiran. Tapi kalau sekarang nih, kalau saya kan memang karena juga kebetulan bukan di kota besar ya. Kalau Mirwan gimana nih di di Makassar, masih ngikutin PSM nggak nih? Dulu waktu sekolah iya kan, kalau dulu kan sekolahku nggak di Makassar. Jadi kalau libur atau kalau misalnya ada waktu ke Makassar dan PSM main ya pasti pasti ke stadion gitu loh. Bareng-bareng Ah, bapak kan. Tapi setelah bahkan ketika kuliah pun ketika harus pindah kota ke Jogja gitu kan. Terus masih sempat ngikutin tuh Liga Indonesia kan. Masih sempat ngikutin, nyari-nyari referensi, gabung sama komunitas fans fans klub PSM yang ada di Jogja gitu kan. Bahkan ketika nah, ketika ada dualisme dan PSM masuk di IPL, itu saya masih ikut loh, ikut PSM main ketika mereka main di Bantul, ikut sama anak-anak ngecen di sana gitu kan. Tapi setelah itu kayak hilang gitu aja gitu. Dalam artian gini, uh, saya kehilangan momentum buat mengikuti liga dalam negeri itu karena banyak faktor. Salah satunya mungkin karena dari semakin semakin berumur kita kan, semakin berumur kita semakin paham lah kita sebenarnya sepak bola itu tujuannya apa gitu loh. Dan saya sampai di titik ketika memahami bahwa ya memang ada yang nggak beres dari sepak bola kita gitu loh. Sekelas perangkat pertandingan pun bahkan di tahun sekarang, nggak usah lah kita ngomong tahun-tahun sebelumnya, bahkan di tahun sekarang masih ada tuh bahkan di tahun ini pun itu saya sempat ngebookmark beberapa momen-momen di mana betapa tidak becusnya gitu loh perangkat pertandingan kita, perangkat pertandingan yang digaji katanya 10 juta per pertandingan gitu, tapi bonus iya. pukulan, bonus apa ya kan, bonus nggak ada jaminan bisa pulang. Jadi memang sudah di situlah BPJS-nya 10 juta tuh. Pokoknya makanya itu mungkin kalau kita lihat ya di pertandingan-pertandingan, entah itu di Liga 1 Indonesia atau Liga 2, Liga 3 gitu kan, ada pemain yang nguber-nguber kejar-kejar wasit, padahal ada polisi di situ, nggak takut-takut tuh kan. Memang mungkin sebelum pertandingan itu sudah diterangkan juga tuh, nih wasit nih 10 juta, lu kalau ada apa-apa tanggung sendiri itu akibatnya. Polisi ini cuma jadi apa, formalitas untuk memenuhi persyaratan suatu pertandingan bisa diselenggarakan gitu.
Karena kalau misalnya dilihat aja kan, ada polisi, ada tentara, pemain itu kayaknya nggak ada takut-takutnya karena memang sudah Iya. disadari juga. Nah, itu loh, maksudnya gitu. Itu satu. Terus yang kedua, dari pemain sendiri pun kayaknya dari zaman ya mungkin Bambang Pamungkas saja kali ya, salah satu pemain yang attitude-nya di lapangan tuh bagus gitu. Satu dari sedikit pemain yang attitude-nya bagus di dalam lapangan. Ketika Bambang Pamungkas dan seangkatannya itu berhenti, kita kemudian ada siapa, Ramdhani Lestaluhu lah, terus si siapa, si si siapa Ismet tuh yang Sofyan, Ismet Sofyan, terus ada ini yang sekarang Emre Ridwan, Hendra Ridwan, terus ada Ricky Ricky. Kambuaya juga, dan yang sekarang Ricky Kambuaya. Tapi pemain-pemain ini sering banget gitu loh terlibat adu jotos lah, apalah, nggak bisa ngontrol emosi lah, dan itu saya sampai ini sebenarnya salah pemain, salah perangkat pertandingan atau gimana sih? Dan ya itulah yang bikin saya bosen nonton liga. Belum lagi cara penyampaian liganya dari segi komentatornya tuh bikin saya nggak begitu excited. Beda ketika kemarin nonton AFF yang komentatornya itu dari Singapura atau dari mana itu saya menikmati dari gitu loh, dan AFF-nya sendiri katanya. dari AFF-nya, dan itu enak banget gitu loh. Jadi ya apa Jadi ya? di podcastnya terakhir apa yang Pangeran Pangeran Justin Show, Pangeran Justin Regista apa? Oh, ini Iya, Pangeran Justin Show itu. Pangeran Jadi Justin jadi sempat dibahas tuh masalah gaya komentator lah kan. Kemudian Coach Justin itu sebut dua nama tuh, Valentino Simanjuntak sama Bung Ahai. Bung Ahai, Nah, iya. kalau menurut Coach Justin itu mereka kayak gitu. Karena Yang tuntutan pertama pasar. karena Ya. pecinta sepak bola itu suka sama yang hiperbolik. Kemudian yang kedua, memang itu diarahkan sama produser. Oh. Gitu. Jadi cuman kalau misalnya ditanya Pangeran sama Coach Justin kalau misalnya disuruh begitu, mau nggak? Yang pertama bilang nggak mau, yang kedua memang nggak bisa. Jadi itu masalah selera aja, dibilang kenapa Valentino dan Bung Ahai itu kayak gitu. Dan dibilang juga kalau misalnya Coach Justin kalau misalnya bukan seleranya kayak gitu, walaupun sebenarnya teman baiknya tuh. Teman baiknya dia, iya. Bung Valentino dua-duanya kan. Iya. Tapi yang kalau misalnya tadi menyambung yang yang disampaikan Mirwan tadi, pemain-pemain yang kalau yang ada keputusan wasit kontroversi lah, kemudian main dengan emosionalnya, yang pertama kali di benakku itu pada saat melihat yang ada kegaduhan seperti itu di lapangan, ini pemain-pemain bola ini pernah nonton liga-liga Eropa nggak ya gitu? Nonton punya TV nggak ya di rumah ya? Gitu. Atau misalnya paling tidak itu zamannya dulu Sport 7 pagi gitu Sport kan. 7 pagi, Kemudian ya. Total Football, Antv kalau misalnya nggak sempat nonton bola Spirit tengah-tengah malam gitu Football kan. di Metro TV, ya kan? Spirit Football gitu. Ini kalau misalnya masalah kontroversi keputusan wasit tuh di sana pun banyak gitu. Tapi nggak sampai yang sekampungan kayak yang mereka bisa kita bilang oknum-oknum lah ya, karena nggak semua brutal-brutal juga. Tapi yang di benakku itu yang muncul tuh, nih orang-orang kayaknya nggak punya TV, nggak pernah menonton nih kayak di luar nih. Akhirnya sekampungan begitu dia bertindaknya. Kalau kampungan mungkin sedikit kampungan kali ya. Tapi pemain kita itu sadar dan paham nggak sih bahwa ketika mereka main itu ada aturan, kalau nggak salah ya, mungkin aku salah tapi nggak tahu. Pemain itu nggak boleh nyentuh wasit loh. Pemain itu nggak boleh menyentuh wasit loh sama sekali. Makanya kenapa kalau kita nonton ada protes di liga-liga Eropa itu pemain-pemain itu pada nyimpen tangan di belakang kan,
karena mereka berusaha nahan emosi gitu loh. Tapi di Indonesia nggak ringan tangan banget kita, seenaknya aja gitu loh. Kalau misalnya mereka bisa nyentuh wasit, ya disentuhlah wasit kita ya kan. Jadi memang kalau menurutku kenapa pemain Indonesia sampai yang bukan cuma menyentuh pada saat briefing sebelum pertandingan tuh pemain-pemain kita itu wasit sudah mulai kumpul jelaskan pemain kita Indonesia masih ngantri tuh beli gorengan di depan tuh sama beli cendol sebelum main tuh. Jadi mungkin pada saat poin-poin masalah poin respect pasti disampaikan wasit kan. Selama pertandingan semua sudah tahu aturan masing-masing, tolong dijaga sportivitas dan saling respect gitu kan. Dan mungkin hal-hal detail tidak boleh menyentuh wasit itu mungkin disampaikan juga sih. Cuman karena pemain kita juga ya acu-acu lah gitu kan. Jadi nggak terlalu masih beli gorengan, beli cendol, mungkin beli mie yang 1000-an tuh kan. Cilok cuy, cilok gajah. Jadi masih kental dengan budayanya seperti budaya menonton di Indonesia lah kan. Yeah. Tapi harusnya sih peraturan yang seperti itu harusnya sih sudah tahu ya. Tapi nggak tahu, siapa tahu nih kalau memang penyakitnya di PSSI hal yang kayak gitu saja nggak pernah disampaikan ke sosialisasi lah kalau dibilang ke klub gitu kan. Peraturan dasar main sepak bola itu ini apa yang bisa dilakukan, siapa yang bisa berhak bicara dengan wasit, dengan ofisial itu juga kan. Salah satunya. Betul. Karena jadi nggak bakalan pernah nih kalau misalnya kita lihat kalau dibilang Indonesia masuk Piala Dunia, bingung juga sih bagaimana akhirnya nanti kalau misalnya wasit luar gitu kan dilihat dari pemain Indonesia. Tapi bisa jadi malah jadi lebih bermartabat. Iya kan, karena takut mungkin kan. Nah, bisa jadi pengaruh ini. Lihat di wasit-wasit Eropa tuh postur wasit itu besar. Minimal tingginya itu setinggi pemain terpendek sepak bola Eropa. Kalau kita lihat di Indonesia itu pemain segini, wasit segini nih. Ya kan? Sorry, tapi saya bukan mau body shaming atau body shaming atau bagaimana ya. Ini wasit di Indonesia itu memang agak pendek-pendek ya kalau dilihat dari postur. Walaupun misalnya dibilang bentuk badannya sebenarnya bagus berisi, gitu kan, berisi kan. Tapi mungkin karena dilihat pemain tuh dia lebih tinggi, akhirnya ya pertama tuh kan cuma digini-gini ini kan. Habis itu mulai tuh gini-gini. Baru tuh gini. Ya kan? Ya kan? Jadi awalnya juga bisa apa karena faktor postur wasitnya masih di bawah tinggi rata-rata pemain Indonesia kali ya. Jadi kayaknya bisa nih kali digebukin nih. Bisa kali digebukin. Bisa kali gitu kan. Aku sampai ingat loh yang dulu ada kasus siapa sih namanya itu yang ngebogem pemain apa ngebogem pelat wasit apa siapa itu? Siapa sih namanya? Ada kipernya Persiwa, lupa aku namanya siapa. Kiper Persiwa atau siapa gitu. Peter Rumaropen. Peter Rumaropen. Itu sudah si kawan itu. Kak Eric Wicks siapa? Itu sudah Peter Rumaropen. Angkatannya masih Edward Ifak Dalam. Ya itu sudah. Oh iya benar Peter Rumaropen, sorry bukan kiper berarti dia. Gelandang. Iya benar itu sudah si kawan itu. Yang ninju pemain apa ninju siapa gitu. Kacau bener itu ringan tangan banget loh. Tapi persoalannya bukan karena ini sih. Persoalannya mungkin karena pembinaan usia dini di kompetisi kita juga enggak terarah kali ya, dalam artian nggak ada bekal
yang ditanamkan sejak awal di pemain-pemain muda kita gitu loh. Di SSB pun mungkin masih sedikit yang menerapkan gimana sih law of the game-nya kayak gitu. Jadi mungkin itu terbawa sampai ke senior dan akhirnya ya terjadilah hal-hal yang diinginkan sama fans ya kan. Awal mulanya mungkin pasti bergerak dari situ ya. Dan pada akhirnya mungkin karena Komdis sendiri mungkin juga kurang tegas kali ya masalah punishment-nya terkait kasus-kasus ya kekerasan di lapangan sepak bola lah. Karena kalau misalnya Komdisnya mungkin tegas gitu menyampaikan kalau misalnya terjadi begini ya konsekuensinya ini, harusnya sih pemain bakal lebih hati-hati untuk bereaksi di lapangan. Tapi ya itu lagi nggak tahu juga pemain di Indonesia ataupun yang kemarin sempat heboh ketua PSSI bilang masalah lobby-lobby pengurus AFF dia mau masuk ke ruang ganti. Iya. Dari situ aja sebenarnya ya jangan-jangan pemain-pemain di Indonesia juga semua hasil dari lobby-lobbyan kan. Jadi ya dari situ aja kita sudah pandangannya sudah agak miring lah, karena memang hal yang kayak gitu juga di Indonesia bukan hal yang bukan sesuatu yang sulit ditemukan ya. Iya, itu gampang banget itu kalau di Indonesia. Bahkan gini, aku pernah diomongin sama temanku yang ngikutin PSM. Jadi nggak tahu ya, itu aku lupa timelinenya di tahun berapa, apakah PSM masih di IPL atau enggak. Pokoknya ada satu pertandingan di mana ketika PSM bertandang ke Kalimantan, itu mereka diminta untuk kalah sama tim di Kalimantan. Nggak tahu Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan kan, nggak tahu. Aku lupa persisnya seperti apa, tapi si PSM menurut temanku itu diminta kalah. Terus setelah selesai pertandingan mereka memang kalah dan akhirnya kapten PSM itu datang ngasih bonus ke pemain, katanya dari orang di atas. Jadi ya nggak bisa lah ya, entahlah itu benar atau enggaknya saya nggak tahu. Saya cuma diomongin sama temanku, jadi kita nggak tahu itu kebenarannya seperti apa. Jadi mungkin ya cukup jadi cerita dongeng aja lah.